Ini ada pertanyaan, entah kenapa ketika mendapat suatu kabar yang mengecewakan dari hasil ujian yang tidak seperti diharapkan, kecewanya luar biasa. Saya bertanya sama Allah, besok bagaimana kami bisa bangkit lagi? Bagaimana menghadapi hari esok? Ada rasa malu dan gagal. Ketika kami sepakat untuk terus mencoba dari awal meyakini amanah bukan untuk dikejar, bukan untuk fasilitas, untuk kebermanfaatan. Dan terus mencoba meyakini dan bahkan tidak berani mengaminkan ketika orang mendoakan supaya lulus ujian untuk suatu jabatan. Tapi ketika hasilnya ada, malah sesakit ini. Kalau tadi Anda mengatakan bertanya kepada Allah, besok bagaimana kami bisa bangkit lagi? Maka sebetulnya pertanyaannya bukan besok bagaimana kami bisa bangkit. Kita ini sudah diberi perangkat, sumber daya, modal untuk bangkit. Hanya ada yang menghalangi. Maka pertanyaannya menjadi apa yang menghalangi saya untuk bangkit besok? Kemudian bagaimana menghadapi hari esok? Hari esok pasti akan datang. Jadi pertanyaannya apa yang ditakuti pada hari esok? Bagaimana saya merencanakan hari esok itu mau ngapain dengan situasi saya seperti ini? Apa yang terjadi pada hari ini? Gagal ujian. Ujian apa? Ujian naik jabatan. Kalau kemudian saya gagal ujian, kemudian kecewa, maka kecewa ini muncul karena di balik kecewa ini ada harapan yang tidak terpenuhi. Jadi berharap lulus. Sudah punya skenario untuk menerima jabatan itu. Dan sudah dibayangkan di dalam pikiran, sudah dihidupi. Maka ketika itu tidak terjadi, rasanya kecewa, sedih. Bagaimana supaya intensitas emosi kecewa ini menurun, syukur-syukur lenyap adalah dengan menerima realitas. Satu, bahwa saya sudah tidak lulus ujian. Dua, menerima, mengizinkan diri untuk saya merasa kecewa. Karena rasa kecewa ini memberitahu saya tentang ada harapan-harapan dan pesan-pesan lainnya. Misalnya, semakin menyadari pentingnya persiapan. Dan boleh jadi intensitas itu sekuat itu karena ada satu pemikiran yang menolak untuk mengaminkan doa orang-orang sekitar. Seandainya waktu itu mengatakan, ya saya doakan lulus, amin. Di balik amin ini adalah doa. Semoga itu baik untukku. Jadi boleh jadi sekarang ini lebih baik daripada lulus. Bahwa ketidaklulusan itu tidak mencerminkan keberhargaan diri saya. Ketidaklulusan itu mencerminkan soal ujiannya, kriteria kelulusannya, metode ujian dan metode pemeriksaan, siapa yang memeriksa, dan usaha persiapan saya dalam belajar menghadapi ujian. Dan ini semua tentang doing, bukan tentang diri kita, bukan our person, bukan tentang diri kita, tetapi tentang usaha belajar kita, usaha persiapan kita. Tidak menjatuhkan harga diri, tetap kok kita punya kemampuan untuk belajar lebih dalam, lebih tekun, lebih luas, lebih banyak, sehingga suatu ketika dapat menjawab ujian itu. Kalau masih ada kesempatan lagi, maka ya sudah, nggak apa-apa memelihara harapan itu, tetapi tidak terlekat dengan harapan itu. Kecuali kalau ujian itu hanya sekali. Pilihan kita hanyalah
Dua, menerima atau tidak menerima. Masing-masing punya konsekuensi. Lebih baik mana bagi Anda? Tidak menerima atau menerima? Karena itu adalah peristiwa yang sudah lewat, sejarah yang sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, sehingga saya yakin Anda dalam kurun waktu tertentu pasti dapat menerima ini, kemudian mereframing atau menggali makna, mencari hikmah, menggali hikmah. Karena peristiwa ini akan membuat diri Anda, diri semua orang yang mengalami menjadi better person, orang yang lebih baik. Maka ini persoalan hanya memberi ruang kepada diri untuk merasakan kecewa, membenahi misunderstanding kita, bahwa yang gagal bukan diri kita, yang gagal adalah rencana kita, yang gagal adalah usaha belajar kita, tindakan-tindakan kita, proposal kita, bukan kita. Kemudian bahwa kecewa, malu itu alamiah, normal. Kita perlu mengizinkan diri untuk merasakan emosi-emosi itu karena kita manusia. Dan itu bukan problem. Itu hanyalah alarm, itu hanyalah sinyal penanda adanya pesan di dalam pikiran kita yang ditunjukkan oleh sang emosi. Apa pesan malu, apa pesan kecewa, apa pesan sedih. Dan kemudian terima, izinkan perasaan itu ada dan bekerja di dalam diri kita menjadi energi penggerak. Energi penggerak untuk lebih mawas diri. Energi penggerak untuk lain kali tidak takut mengaminkan doa setiap orang. Energi penggerak untuk appreciating, untuk menghargai diri, bukan malah mendiscounting. Wah, enggak berani aku mengaminkan, aku tidak layak. Kalau amanah itu memang sudah waktunya dan sudah tepat, sesuai dengan kapasitas mental, emosional, spiritual kita, maka amanah itu menjadi kendaraan kebaikan. Tapi ketika Anda sendiri juga meragukan diri, kemudian menolak mengaminkan doa orang-orang, itu berarti masih ada discounting, mendiskon diri. Masih ada merasa tidak layak, ketakutan akan tidak mampu. Padahal ketidakmampuan bisa diubah menjadi kemampuan dengan belajar. Skill, knowledge, attitude apa yang perlu dipunyai untuk siap menerima amanah itu ketika itu akan datang. Dan boleh jadi satu jabatan bisa menjadi fitnah, bisa menjadi anugerah, kebaikan, tergantung dari kesiapan kita. Maka sekarang fokus kepada menerima realitas, kemudian mulai menyiapkan diri, memperbesar kapasitas supaya mampu menciptakan karya-karya yang memberi nilai tambah. Karena nanti amanah tergantung kesiapan kita dalam memberi nilai tambah. Banyak orang mengejar suatu jabatan, kedudukan, tapi kita tidak siap memberi value dari peran jabatan itu kepada halayak, kepada stakeholders. Maka yang terjadi adalah kita ngos-ngosan. Ibarat dikasih bodi Land Cruiser, tapi mesinnya masih Jimny.